Selamat sore, ketemu lagi sama Jimmy di Rumah Resilience Indonesia. Ini adalah rangkaian acara dari GPDRR ke-7 tahun 2022 yang diselenggarakan di Bali dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei. Dan sekarang kita sudah di hari keempat ya dari acara perhelatan ini, dan juga kita masih berada di Rumah Resiliensi Indonesia dan masih berlangsung juga ya topik-topik yang menjadi isu-isu mengenai resiko pengurangan bencana ya, atau juga pengurangan resiko bencana, di mana hari ini itu punya tema besar yang akan kita bahas dengan salah satu teman saya nanti akan berbicara di sini, yaitu berhubungan dengan sekolah dan juga rumah sakit ya, rumah dan juga sekolah ya, pendidikan dan juga kesehatan. Apa ini hubungannya dengan pengurangan resiko bencana ya? Dan hari ini juga masih banyak ya yang memang terjadi di Rumah Resiliensi Indonesia ini. Kalau misalnya teman-teman semua atau juga sedang menonton kita di YouTube channelnya BNPB Indonesia ya, hadir ke sini, di sini banyak sekali pameran-pameran, baik itu dari NGO atau juga dari kementerian, ada dari private sector, dan juga tenan-tenan yang menjajakan makanan-makanan lokal atau juga UMKM lokal. Dan sekarang bersama saya sudah ada Bang Rinsan dari Save the Children. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Jimmy. Oke, tadi saya sudah membuka berbicara mengenai sekolah, terus juga ada rumah sakit ya. Ini apa? Tema besar ini itu apa yang akan dibahas selama satu hari dari pagi tadi sampai sore ini? Bisa mungkin disampaikan, dibagikan sama kita dan juga sama teman-teman yang ada di rumah sedang menonton kita. Baik, selamat sore untuk teman-teman. Temanya adalah Safe School and Hospital, gitu ya. Jadi sekolah aman dan rumah sakit aman bencana. Pertanyaan adalah mengapa gitu ya? Ini menjadi penting gitu ya. Sedikit kita flashback ke beberapa kejadian bencana sebelumnya. Banyak bangunan-bangunan sekolah yang rusak oleh bencana, khususnya gempa. Nah, lalu kita ketahui bahwa sekolah menjadi tempat anak-anak kita. Setidaknya 8 jam sehari mereka akan ada di sekolah. Untuk menghindari anak terdampak bencana atau menjadi korban bencana, kita mendorong upaya-upaya bagaimana sekolah menjadi tempat yang aman dari bencana. Lalu bagaimana dengan rumah sakit? Rumah sakit, kalau kita lihat dalam konteks bencana, menjadi tempat yang paling sibuk. Bahkan overload kadang-kadang, karena korban bencana yang luka dan meninggal pasti dibawa ke rumah sakit. Sehingga kita harapkan bahwa rumah sakit juga menjadi tempat yang aman. Atau dalam konteks kita dikatakan the last building stand gitu loh. Jadi kalaupun misalkan banyak gedung rusak, rumah sakit kalau boleh jangan rusak, gitu ya, karena itu akan jadi tempat orang untuk pengobatan dan seterusnya. Malah kalau lebih spesifik lagi, ide dulunya adalah ruang gawat darurat nggak boleh sama sekali gitu ya. Dia harus the last building stand. Jadi dengan dua fenomena tadi dari beberapa kejadian bencana, kemudian pada tahun 2010, UNISDR, WHO itu melaunch kampanye, judulnya adalah 1 juta sekolah dan rumah sakit aman bencana. Dari 2010 kemudian bergerak terus, dan di Indonesia sendiri Indonesia mengadopsi itu dan mencoba memainstream ke dalam sistem pendidikan kita. Kemudian muncul namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kemarin pun ketika Pak Presiden membuka acara GPDRR ke-7, opening ceremony-nya itu, beliau menyampaikan 4 poin, dan poin pertama itulah sekolah aman bencana. Artinya di situ kita melihat bahwa itu akan tetap menjadi prioritas dalam pengurangan risiko bencana menuju masyarakat yang resilience, sehingga ketika nanti misalkan kita harapkan tidak terjadi gitu ya, sekolah menjadi tempat yang aman juga bagi anak-anak kita. Kemudian ada perkembangan. Kalau dulu misalnya aman dari bencana alam, tapi sekarang aman dari segala hal. Baik. Gitu ya.
termasuk anak-anak nyaman untuk berinteraksi, berproses dalam sekolah. Tidak ada kekerasan, tidak ada bully dan sebagainya. Jadi konsep aman di sini memang sudah bergerak dan saya kira itu suatu hal yang baik. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat anak-anak yang paling nyaman juga di samping rumah ya, rumah tangga. Dan paling aman ya. Paling aman ya, untuk dia bisa berproses, belajar dan untuk pertumbuhannya. Di sana dia berinteraksi. Kita lihat bahwa seperti saya katakan tadi, 8 jam sehari setidaknya. Setidaknya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, karena gerakan ini memang kita munculkan sebelum pandemi. Itu dia. Nah, setelah menjadi pandemi, ini dalam pengamatan saya ya, bahwa sekolah sekarang menjadi online. Benar. Ya, memang sekolah ini ada sedikit terinterupsi, tapi kemudian menjadi online. Kalau kita bayangkan sekolah itu menjadi online, justru muncul juga tantangan Bang Jimmy. Apa itu? Anak-anak menjadi terekspos dengan dunia maya. Baik. Oke, mereka belajar online, pakai internet dan sebagainya. HP, laptop, tab dan komputer dan sebagainya. Tapi gadget semua ya? Gadget semuanya. Orang tua tidak selalu punya waktu untuk memastikan bahwa anak-anak aman dalam konteks itu. Nah, dan juga anak-anak menjadi punya kesempatan untuk menjelajahi lebih jauh dunia maya, browsing sana dan sini. Oke, ini sebenarnya isu yang terkait dengan ancaman risiko ya. Ada satu penelitian tahun 2021 kalau nggak salah dari satu organisasi di Korea. Digital Quotient Institute namanya. 60% anak-anak yang berusia 12 sampai 17 tahun terpapar risiko yang dinamakan cyber pandemic. Ya. Jadi 60%. Kalau kita bayangkan 1,6 miliar seluruh penduduk di dunia, anak-anak di dunia yang usia sekolah, 60%-nya itu terpapar risiko, terancam risiko yang namanya cyber pandemic. Ada beberapa risiko di sana. Misalkan cyberbullying, manipulasi, gitu ya, berhadapan dengan kekerasan, quote unquote even kekerasan seksual yang verbal, gitu ya, dan juga data-data diri mereka terancam. Satu kejadian yang bisa saya tunjukkan adalah baru-baru ini terjadi sekitar bulan Maret. Itu ada 5 anak di Jakarta Utara itu dimanipulasi dari media sosial, sehingga mereka mau saya bilang dimanipulasi ya, sehingga mereka sampai akhirnya melakukan kegiatan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mereka terlibat dalam kegiatan, boleh saya katakan prostitusi ya, yang dipaksa. Padahal caranya adalah dia diiming-imingi dengan hadiah dan staycation di Jakarta Utara. Nah, kenapa kemudian itu terjadi seperti itu? Karena informasi ini langsung ke HP anak-anak. Tidak, kalau dulu kan ada orang ke rumah ngetuk pintu dulu, mau ketemu siapa, gitu dan seterusnya. Sekarang dia lebih dari kayak pencuri. Dia masuk langsung ke HP anak-anak, intens dan dengan kepolosan mereka, dengan belum adanya pengalaman untuk memfilter hal-hal karena belum ada pengalaman yang luas, akhirnya mereka terperdaya. Itu ancaman sekarang yang muncul. Jadi kalau misalkan nanti harapan kita sekolah aman itu pun akan meliputi juga perlindungan sekolah online ini. Oke. Ini menarik sekali ya. Mungkin teman-teman juga yang baru bergabung ya di YouTube channel BNPB Indonesia, bagaimana peran anak ini sangat penting sekali karena ini menjadi dasar di mana yang mereka juga menjadi calon pemimpin ya Bang ya. Betul begitu sekali. juga dari sisi kesehatan. Tapi kalau misalnya kita melihat dari hari ini, di hari keempat ini, dari semua pembicara, NGO atau juga ada dari perwakilan pemerintah seperti itu, apa yang memang sekarang ini sudah diupayakan bahkan sudah terjadi nih untuk benar-benar kita bisa melindungi anak dan juga si rumah sakit yang aman ini Bang gitu. Kalau misalnya kita melihat nih diskusi kita selama satu hari ini. Baik, kalau kita melihat aman gitu ya, kita harus melihat, kalau saya gambarkan banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk, kan kalau dalam konteks bencana itu kan kita punya risiko gitu ya, dan risiko ini harus minimal. Berarti kita harus menurunkan kerentanannya, meningkatkan kapasitasnya gitu ya.
Nah, dengan konsep pendidikan aman bencana ini diharapkan anak-anak dan sekolahnya gitu ya menjadi tempat yang aman seperti saya katakan tadi. Oke, sekolah dipastikan bangunan-bangunan sekolah dipastikan adalah bangunan-bangunan yang tahan gempa. Gitu ya, diperbaiki strukturnya gitu ya. Kalau kita bicara sedikit struktur, sedikit saya punya cerita karena dulu terlibat dalam sekolah aman di awal itu, kita pastikan bahwa bangunan itu mengikuti standar bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PU. Gitu. Itu dari sisi bangunannya. Oke. Bagaimana dengan warga sekolahnya? Guru, penjaga sekolah, anak-anak itu juga harus dikasih kapasitas, pemahaman apa sih risiko yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Contoh kasus misalkan, apakah di sana ada tempat untuk berkumpul ketika terjadi bencana, gitu ya. Bahkan dulu sekali, saya nggak tahu ini udah berkembang kembali ya, bahwa misalkan contoh kalau anak-anak keluar itu pintu itu harus membuka keluar misalkan. Ya. Lalu di depan pintu itu jangan sampai ada hambatan untuk menuju ruang tempat berkumpul tadi. Untuk evakuasi itu tempat evakuasi tadi. Jadi tidak ada hambatan. Gitu. Jadi ini juga upaya yang kita lakukan. Bagaimana lingkungan sekolah lainnya misalkan? Kita memperhatikan kayak Save the Children ada program selamat. Bagaimana dengan sekolah yang tinggal dekat jalan raya? Nah, gitu ya. Bagaimana sekolah yang dengan sungai? Bagaimana sekolah yang dekat dengan perbukitan misalkan? Seperti saya saksikan sendiri di kejadian tahun 2020 gitu ya, di Kabupaten Bogor itu sekolah itu disapu bersih oleh tanah longsor. Nah, gitu. Jadi lokasinya juga harus kita perhatikan, jangan itu berada di lokasi yang memiliki risiko ancaman bencana. Gitu loh. Itu yang upaya. Rumah sakit pun halnya sama. Dari sisi lokasi, dari trafficnya, dari sisi bangunannya. Seperti saya katakan tadi, rumah sakit jangan sampai rusak gitu ya, runtuh gitu ya, karena itu menjadi rujukan orang ketika misalkan. Nah, memang yang saya pahami ya, perkembangan dalam konteks sekolah aman ini memang lebih maju dalam konteks sudah diakui oleh pemerintah melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana, lalu kemudian juga praktek-praktek oleh NGO dan sebagainya sudah menerapkan sekolah aman bencana menuju tadi yang sebut sini resiliensi topik kita ini ya gitu. Di dalam konteks rumah sakit memang mungkin saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya kemarin kembali membaca lagi ya, tidak semaju ya gitu ya, masih pada kayak krisis center dan seterusnya. Apakah bangunannya itu, kalau saya melihatnya sih, saya bukan orang teknisi, tapi dalam pergerakan selanjutnya setidaknya upaya-upaya membangun bangunan tahan bencana sebenarnya sudah menjadi peraturan PU gitu ya. Karena kalau kita bilang rumah sakit negeri itu harus pasti diawasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan rumah sakit swasta? Bagaimana dengan rumah sakit yang lebih kecil-kecil? Itu memang harus kita pastikan itu juga aman dari bencana. Gitu. Terima kasih buat Bang Ringsang yang tadi udah sedikit ya menyamari ya, atau juga menyimpulkan ya, merangkum kejadian hari ini di hari keempat di Rumah Resiliensi Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari perhelatan acara GPDRR ke-7 tahun 2022 yang terlaksana di Bali, kita sebagai tuan rumah. Dan juga untuk besok masih kita berada di Rumah Resiliensi Indonesia. Besok adalah hari kelima, di mana hari kelima kalau tadi sedikit ada bocorannya, itu berbicara bagaimana kita berkomunikasi ya, ada sukses story juga, menggunakan atau juga mengkolaborasi, mengintegrasikan antara riset dan juga data dan juga sains ya, untuk diinformasikan, yang mana itu bisa menjadi pengurangan dampak bencana. Seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih Bang Ringsang. Ya, sampai ketemu besok, dan juga saya pamit ya bersama teman-teman semua. Saksikan terus di YouTube channel BNPB Indonesia. Kita juga akan mengupdate tiap harinya. Dan saya Jimmy Silitonga dari World Cafe Rumah Resiliensi Indonesia. Selamat sore.